Dilema laga El Clasico Indonesia yang mempertemukan Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. El Clasico Indonesia akan terjadi lagi di putaran kedua, tepatnya di pekan ke-32 BRI Super League di musim ini guys. Tapi masih ada dilema mengenai pertandingan kali ini. Walaupun pertandingannya sudah tinggal menghitung beberapa hari lagi, namun masih banyak sekali kebingungan dari kedua belah pihak, terutama dari kedua belah pihak supporter ya. Dilemanya sendiri berasal dari venue yang akan digunakan dalam pertandingan kali ini. Nah, yang jadi masalah di pertandingan kali ini bukanlah supporter dilarang away ataupun perangkat-perangkat pertandingan seperti VAR dan juga wasit, namun lebih tepatnya kepada venue yang akan digunakan. Sebelumnya dari awal musim juga sudah ditentukan jika venue yang akan digunakan itu adalah SUGBK. Namun pertandingan tinggal menghitung beberapa hari lagi. Ada sedikit miskomunikasi antara pihak Panpel Persija Jakarta dengan penyedia venue yaitu PPP SUGBK guys. Jadi di beberapa hari terakhir banyak sekali berita yang bermunculan jika sepertinya laga antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung di putaran kedua ini tidak akan berlangsung di SUGBK karena kabarnya SUGBK yang tadinya sudah memberikan izin, mereka menyurati kembali Panpel Persija jika Panpel Persija harus berkoordinasi dengan pihak PSSI, mengingat SUGBK itu jadwalnya bentrok dengan jadwal timnas guys. Nah, setelah berita tersebut muncul lagi berita di satu hari setelahnya. Nah, Panpel Persija mengatakan jika izin sudah dikeluarkan oleh PSSI, pertandingan El Clasico antara Persija dan juga Persib bisa berlangsung di GBK. Namun sehari setelahnya lagi kemarin ya, ketika video ini di syuting, muncul berita jika kemungkinan besar laga tersebut tidak akan bisa digelar di SUGBK katanya. Kabar burung mengatakan sebagai opsi Panpel Persija menyiapkan Gelora Bung Tomo, jadi jauh ke Surabaya ya. Tim Jawa Barat dan juga tim DKI Jakarta masa kandangnya ke Jawa Timur, itu kan jauh banget gitu guys. Nah, sampai sini juga belum ada kabar yang pasti, walaupun memang kemarin itu ketika laga antara Persib Bandung dan juga PSIM Jogja di press conference-nya membahas masalah venue yang akan digunakan dari pihak Persib yaitu Coach Bojan Hodak dan juga Beckham Putra itu sangat senang karena kabarnya sudah deal pertandingan tersebut akan berlangsung di GBK. Namun sehari setelahnya muncul kabar lagi jika GBK sepertinya tidak dapat digunakan. Jadi masalah dilema venue ini masih menjadi perbincangan ya, masih menjadi perdebatan hangat di kolom komentar gitu guys. Di kolom komentar terutama topik yang hangat dibicarakan oleh para netizen dan juga supporter-supporter atau pecinta sepak bola tanah air gitu guys. Jadi apa ya, pertandingan ini sangat disayangkan karena kendala masalah venue seperti ini ya, sangat disayangkan banget. Padahal menurut gua dari awal itu harusnya pakai JIS aja ya, karena Panpel Persija juga mengatakan jika aslinya dari awal itu kita sudah menyediakan JIS, namun di awal kompetisi berjalan pihak Panpel Persija itu sudah menyusun sorry guys, rencana seluruh pertandingan kandangnya Persija Jakarta. Jadi mereka itu sudah menyusun sampai nanti akhir musim ketika Persija harus bermain di kandang, nanti di setiap pertandingannya akan bermain di mana saja. Nah, kabarnya dari awal musim itu sudah ditetapkan jika Persija melawan Persib nanti di putaran kedua akan berlangsung di JIS. Namun pihak Panpel Persija juga menyurati SUGBK. Nah, di awal musim keluar izin dari GBK maupun JIS. Nah, kemudian dari pihak Panpel Persija lebih memilih GBK. Biar lebih jelas, biar gua bacain statement dari Panpel Persijanya sendiri yaitu Ferry Indra Syarif. Dia mengatakan seperti ini guys. Ya kan di awal musim kami sebenarnya sudah daftarkan. Didaftarkan kami akan main di JIS. Tapi kami juga mengirim surat ke GBK. Jadwal kami selama satu musim. Kemudian mereka kasih tahu kode kalau ini bisa, jadi bisa semuanya. Nah, termasuk lawan Persib dan Persebaya Surabaya itu termasuk yang dicentang sama mereka bisa. Artinya dicentang oleh pihak
GBK. Kemudian ketika kami mulai lagi main di SU GBK, itu pimpinan kami, bahkan Pak Muhammad Prapanca di Rut Persija, sempat bilang, "Om, itu kalau memang GBK sama Persebaya, Persib bisa, langsung saja kami DP sudah, biar pastikan saja main di sana." Bahkan dari dirutnya Persija, yaitu Prapanca, menyuruh pihak Panpel Persija Jakarta langsung DP di awal musim supaya pertandingan Persija lawan Persib itu di GBK karena sudah bisa digunakan gitu guys. Kemudian mereka memang menolak waktu itu. Mereka bilang akan keluarkan surat izin pemakaian SUGBK itu setiap pertandingan. Jadi satu persatu mereka menolak untuk satu musim kompetisi, ucap Panpel Persija. Ketika pihak Persija, Panpelnya, ingin mengajukan DP atau down payment ke pihak GBK untuk rencana pertandingan seluruh kandangnya Persija Jakarta, GBK itu menolak DP tersebut karena pihak GBK tidak ingin pembayaran DP itu selama full satu musim. Mereka menginginkan di setiap pertandingan saja. Wajar ya, karena GBK itu kan sering dijadikan venue sering dijadikan stadion untuk timnas gitu. Jadi wajar saja jika DP dari Persija itu ditolak ya, karena kadang itu bentrok dengan jadwal timnas itu sendiri. GBK itu pengennya di setiap pertandingan saja, apalagi di beberapa minggu terakhir ada berita yang menyebutkan jika Pak Pramono itu lebih setuju jika GBK itu nanti digunakan untuk konser BTS katanya daripada pertandingan Persija itu guys. Jadi masih ambigu dan juga masih menjadi dilema apakah nanti pertandingannya akan diselenggarakan di mana gitu guys. Walaupun memang sudah deal katanya ya di GBK gitu guys. Kemudian juga tiket juga sudah akan mulai dijual dan kabarnya 60.000 tiket yang disiapkan oleh Panpel Persija untuk pertandingan kali ini. Dan pastinya 60.000 tiket ini menurut gua pasti akan habis. Kenapa? Karena pertandingannya akan berlangsung pada tanggal 10 Mei dan di hari Minggu ya, di weekend, dan tidak malam, di sore hari jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Sepertinya memang pertandingan ini akan stadionnya akan full penuh, mengingat kalau nggak salah kapasitas GBK itu 80 ribuan kalau nggak salah ya. Nah ini yang dijual 60.000, artinya hampir 80%. Sorry guys, hampir 80% dari kapasitas GBK itu nanti pertandingan Persija Jakarta dipenuhi oleh supporter gitu. Ya jelas ini akan dipenuhi oleh supporter tim tuan rumah ya, karena memang pastinya regulasi dilarang away itu akan terjadi atau akan diberlakukan di pertandingan kali ini. Namun tetap saja pasti akan ada pihak bobotoh atau supporternya Persib itu datang juga, mengingat di Jakarta, Tangerang itu banyak sekali bobotoh, pasti akan hadir juga di pertandingan tersebut. Makanya tiketnya itu disediakan 60.000 setelah sebelumnya di setiap laga Persija itu mengalami penurunan ya, dari angka 20.000 kemudian ke 30.000 turun, bahkan di pertandingan terakhir hanya dihadiri oleh sekitar 12 ribuan karena kekecewaan Persija itu sendiri. Nah untuk sekarang karena pihak Jackmania itu sudah ikhlas dengan hasil yang didapatkan oleh Persija di musim ini, mereka sudah tidak memiliki peluang untuk juara, bahkan mereka tidak memiliki peluang untuk berkompetisi di Asia di musim depan. Tadinya kan Jackmania itu frustasi dengan hasil ini ya, mereka benar-benar frustasi banget mengingat Persija itu buang-buang poinnya melawan tim-tim yang tidak diunggulkan gitu. Nah kemudian sekarang mereka sudah ikhlas dan mereka menitipkan satu pesan. Kemarin kan banyak beredar videonya ketika ketua umum Jackmania yaitu Diki Sumarno langsung menegur atau langsung mengkritik langsung pemain Persija di hadapan pemain Persija itu sendiri ketika sesi latihannya. Pada saat itu mereka hanya menginginkan satu, ya oke lah kalau kalian tidak bisa juara di musim ini, tapi kami memiliki satu tuntutan kepada kalian, yaitu jegal Persib untuk menjadi juara. Itu adalah tuntutan dari Jackmania untuk sekarang. Nah karena hal tersebut juga memang betul ya, satu-satunya mungkin tanpa mengurangi rasa hormat tim lain, karena di BRI Super League ini sisa 3 pertandingan lagi
ya menurut gua Persija Jakarta menjadi salah satu tim terkuat yang mungkin bisa menjegal Persib Bandung di akhir BRI Super League ini untuk menjadi juara gitu guys ya. Jadi kalau misalkan Persija bisa menahan imbang Persib Bandung, hanya menahan imbang saja, itu kemungkinan peluang Persib untuk menjadi juara semakin mengecil gitu. Apalagi mereka bisa mengalahkan, itu mungkin Persib Bandung sudah tidak bisa menjuarai Liga Super Indonesia gitu guys untuk di musim ini ya. Jadi itu adalah tuntutan dari Persija. Mereka lebih ikhlas jika Borneo FC yang menjadi juara di musim ini daripada mereka harus melihat Persib Bandung menjuarai Liga Indonesia lagi dan kemudian mereka nanti bahan perdebatannya habis ya. Karena bahan perdebatan atau strategi atau apa ya, ini benar-benar strategi utama perdebatan dari bahan debatnya Jackmania itu 11 kali juara. Namun ketika Persib hat-trick juara atau tripit juara 3 kali berturut-turut, menurut gua itu sudah sulit ya jika 11 kali juara ini dikonter dengan tripit juara. Jadi Jackmania itu pasti akan kalah telak di semua perdebatan di media sosial gitu. Makanya mereka menuntut Persija itu sudah kalahkan Persib. Itu saja sudah cukup untuk musim ini, ucap para Jackmania ya. Itu wajar banget ya mengingat benar-benar 3 pertandingan terakhir ini waduh dagdikduk untuk supporter dari Bobotoh, kemudian Jackmania dan juga Pesut Etam ya. Ketiga supporter ini saling kejar-kejaran dan saling menjatuhkan juga satu sama lain gitu guys. Kita tinggal tunggu saja. Dan infonya karena memang kemarin sudah deal di GBK ya, masih dilema juga. Nah kabarnya Panpel Persija Jakarta itu menyiapkan mobil rantis untuk skuad Persib Bandung. Jadi nanti skuad Persib Bandung itu dari hotel ke stadion menggunakan mobil rantis. Alasannya ya jelas karena alasan keamanan ya. Karena alasan keamanan tentu saja, karena ini tiketnya dijual 60.000, bisa kita bayangkan nanti seramai apa di venue tersebut gitu. Dan gua rasa sih pasti ludes ya, pasti ludes karena kemarin di putaran pertama saja di Bandung itu calo tiket Persib versus Persija itu ngejual sampai 3,5 juta guys. Yang tiketnya itu aslinya, harga aslinya itu cuma 115.000, dijual 3,5 juta dan laku anjir. Apalagi nanti di Jakarta gitu pasti akan ada hal seperti itu lagi gitu guys ya. Nah kemudian untuk kelanjutannya juga semoga saja ya di mana saja tempatnya itu, maupun di GBK, di CIS atau di Gelora Bung Tomo atau nanti jadinya di Iwayan Dipta lagi ya. Yang penting sih kondusif dan juga aman, tidak ada hal-hal yang memalukan lagi ya. Apalagi di laga terakhirnya Persib di pekan ke-31 ketika melawan PSIM Jogja bermain di kandang di GBLA itu sudah muncul salah satu tindakan anarkis ya dari salah satu fan, yaitu Tribun Selatan, yang menyalakan flare sampai ledakannya terdengar di kamera ya. Dan pada saat itu pertandingan sempat berhenti gitu. Nah ini jangan sampai terjadi nanti di Jakarta. Kenapa? Karena nanti pasti regulasi larangan away diperpanjang lagi ya. Mau sampai kapan? Dari pihak Bobotoh dan juga tuan rumah nanti Jackmania semoga adem ayem, tidak ada keributan ya. Apalagi pihak Jackmania sudah merelakan jika mereka tidak juara gitu guys. Jangan sampai keributan terjadi. Tensi panas itu cukup ada di lapangan saja ya, di luar lapangan bahkan di tribun juga jangan sampai seperti itu ya. Kalau misalkan kalian ribut lagi, tentu saja di musim depan, kalau ini deal di GBK, di musim depan kalian pastinya tidak akan bisa menggunakan GBK lagi untuk seluruh pertandingan Persija Jakarta menurut gua. Apalagi sekarang Persija Jakarta dijuluki sebagai klub musafir. Kenapa? Karena di setiap laga kandang mereka itu kebingungan untuk menentukan stadion, padahal di Jakartanya sendiri ada JIS, di Tangerangnya ada GBK, ada dua stadion terbesar di Indonesia, tapi mereka kok kebingungan. Ya itulah ya salah satu alasannya karena kalian yang anarkis di lapangan atau di stadionnya. Itu adalah salah satu alasan mengapa pihak-pihak dari pihak stadion itu sangat sulit untuk mengeluarkan izin kepada Persija Jakarta gitu. Semoga nanti damai saja ya, dan kita tunggu nanti apa hasilnya. Pertandingan ini akan terjadi di pekan ke-32, tepatnya di tanggal 10 Mei 2026 di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Semoga saja kondusif, aman. Kita tunggu siapa yang akan menjadi juara. Dan uniknya di
head to head ketika Bojan Hodak menangani Persib Bandung, Persija Jakarta belum bisa mengalahkan Persib Bandung ya. Kita tunggu saja apakah hal itu akan terus terjadi ataukah berbeda lagi. Kita tunggu saja guys. Coba tuliskan di kolom komentar siapa yang kalian jagokan untuk El Clasico di putaran kedua ini, dan coba tuliskan siapa jagoan kalian dan tebak skornya, dan tebak juga siapa yang akan mencetak gol guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan berita seputar sepak bola terupdate hanya di Sliding Tackle, berita sepak bola dari dalam dan juga luar negeri hanya di Sliding Tackle guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.